Halo, ketemu lagi dengan saya masih di bawah tangga. Sebenarnya ini bingung mau bikin konten apa. Ya udah, kerjaan yang biasanya aku lakukan tiap hari aku jadiin konten aja. Tiap pagi aku mesti narik data dari data saham di websitenya Bursa Efek Indonesia. Itu sebagai acuan apa? Sebagai dataku untuk bukan kondisi melihat kondisi pasar saham lagi gimana. Jadi aku ambil datanya, aku buka file website Bursa Efek, ya maintenance Jumat 17, oh mas sudah. Aku buka datanya di EDX Bursa Efek, lalu aku ambil di kolom setelah websitenya Bursa Efek dibuka, aku ambilnya di ada kolom atau menu saham interaktif. Saham interaktif ini ada sebelah kanannya, ada lihat semua. Klik aja lihat semua, pasti kita diarahkan ke ringkasan saham, all stock. Di situ ada data yang tersini tanggal 13 hari Rabu. Hari Kamis libur. Terakhir hari Rabu. Kita ada kolom unduh di sebelah tanggal 13 bulan 5 ini. Kita download aja. Kita download, kita buka. Downloadannya kita buka, dia berbentuk Excel. Di sini ada data-data saham. Di sini sekitar 959 saham. Aku nggak tahu kemarin ada deleting saham, apakah sudah dilakukan atau belum, apa data ini data lama. Ini di sini isinya adalah kode saham, nama perusahaan, harga sebelum, open price-nya berapa, tanggal perdagangan terakhir, fix date, tinggi, rendah, penutupan selisih harga, volume, dan nilai. Setelah buka Excel itu aku biasanya buka dataku sendiri. Ada data, sebenarnya data itu adalah compare-nya dari, yaitu tadi data dari ide itu tadi. Cuman aku kelompok-kelompokkan dan aku bagi-bagi, aku tambah data-dataku sendiri. Biasanya aku masukkan saham ini miliknya siapa, bukan malah saham ini milik siapa. Saham ini yang paling besar dari rich yang biasanya dari Forbes itu ada richest, orang terkaya di Indonesia. Biasanya ada saham, dia memiliki saham-saham di saham Bursa Efek. Bisa dicari kayak Pak Pragojo Pangestu, Budi Hartono, kemudian Michael Hartono yang kemarin Bapak Budi udah meninggal dunia, terus Grup Bakri, Gribali Thohir, Wijaya Family. Itu biasanya udah aku range, aku masukkan berapa persen memiliki saham di sini, berapa persen memiliki saham. Kayak Pak Prabowo Pangestu itu ada BRPT, terus Agus Skripsi, Pak Prayogo Pangestu. Pak PP. Contoh aja ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang terbesar di BRPT.
cuan CDI itu di atas 50% kepemilikannya. Kenapa ini penting? Karena gimana ya, orang-orang terkaya memiliki itu bukan pasti sih, menurut saya dia akan menjaga nilai sahamnya. Ketika turun dia akan melakukan action. Itu yang apa? Yang menjadi acuanku. Itu menurut saya. Setiap orang memiliki cara sendiri. Karena saya seperti itu. Berarti harga kalau saya harga yang kemarin data yang tanggal 12 aku tarik aku copy aku masukkan kolom 2 hari lalu. Setelah itu masuk data yang sebelah kanan sendiri. Biasanya aku nilai transaksi. Nilai transaksi tanggal 12, ini tanggal 12 keliru. Iya 12. Tanggal 12 1445. Oh ya. Baru data yang dari IDX yang baru aku download tadi aku masukkan ke Excelanku sendiri. Supaya mengupdate data terbaru Bursa Efek tanggal 13. Pastekan 956. Oh, ada 3 yang sudah dihapus dari Bursa Efek. Setelah itu datanya akan tersini berubah semua. Wow, merah semua, turun semua. Kita lihat nilai transaksinya tanggal 13, 14 triliun. Ya, 14 triliun. Maaf jika suara hujan kedengaran. Tapi dari trennya, untuk dari nilainya, tanggal 12 itu sama sih 14.350. Untuk yang hari tanggal 13-nya turun jadi 14.142. Ya, turun sekitar 200 miliaran total nilainya. Yang tanggal 11 nilainya masih tinggi, sekitar 17 triliun. Tanggal 8 juga turun, naik 19. Berarti trennya ini turun 1 minggu kemarin. 1 minggu sekarang sih. Dari Senin sampai Rabu. 19, 17 hingga 14. Dan turun lagi. Ya 4 hari turun. Secara nilai itu, secara nilainya turun. Kita lihat trennya. Siapa yang mendirikan puncaknya? Tetap sama pergerakannya, tidak bergerak panjang, tapi yang top tetap punyanya BRPT, punya Pak Prayogo Pangestu, itu tetap tertinggi. Berarti selama 2 hari, iya 2 hari Pak PP Prayogo Pangestu tinggi banget, top 1 triliun. Hujan.
punyanya Pak PP hampir 1 triliun. Udah 1 triliun. Di bawahnya Pak PP BRPT ada BBCA. BBCA, wow, BBCA ini selama 3 hari tidak nyampe 1 triliun transaksinya. Rekor. Mandiri BMRI 800 miliar. BNBR, wow, BNBR ini juga punyanya Pak Bakri. Ini 600 mengalahkan punya Bakri yang bumi turun. Antam urutan ke berapa ini? Urutan ke-5 punyanya Antam, urutan ke-6 BRI, 7 punya Pak Bakri, bumi. Urutan 8 Cuan, Prayobastu, urutan 9 PTRO, C, urutan 10 AMN. Tambang, tambang. Ya tambang sih, masih tambang yang menguasai. Dan punyanya Pak PP yang agak tinggi. Dari 1 sampai 13 ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 punyanya saham yang dimiliki Pak PP. Pak PP ada di situ. Terus kita lihat yang turun. Kita short dulu. Kita short. Wow, mengerikan. Brand turun jauh. Cuan juga turun jauh. Oke, bentar datanya. Wow. Terus harga yang naik, yang menembus angka tertinggi, Nets, Koni, BLTZ, cuma sedikit. Oke, dan aku memantau bukan seluruhnya, cuman ada berapa, terfokusnya ada 4, tapi biasanya aku sekitar 24 saham yang aku masukin sebagai pantauanku. Enggak semua saham di Bursa Efek aku pantau. Dan aku bukan pemain yang short term, berarti beli pagi jual sore atau jual besoknya. Aku kebanyakan medium atau long term. Berarti ini kayak ini yang kemarin jatuh hampir ada yang berapa hari ini, 263, 200 umurnya 263, berarti sekitar dibagi 3 berarti sekitar 7 bulanan. Ada yang 30, 150 bagi 3, 15 bagi 3, 7.
sama 7 bulanan ya, rata-rata 7 ke atas lah. Banyak sahamku yang di atas 7 bulanan. Yang paling baru cuman WBSA kemarin baru AIPO, dan beberapa hari ini juga turun dia karena kena FCA. Yang satunya, yang tiganya cuan, Supa sama BRPT itu udah kena down atau turun. Beli di harga mahal, tapi karena aku bukan pemain yang ya aku biarin kena turun harga, ya udah biarin naik-naik, nggak tahu 2 tahun 3 tahun lagi ya udahlah. Kalau aku tipenya sering ya pernah cut loss cuma 1 kali, setelah itu nggak pernah cut loss. Ketika rugi aku jual, karena kemarin aku jual rugi karena ya nggak rugi banyak, cuman butuh uangnya untuk aku belikan saham AIPO kalau nggak salah. Saya lupa, cuman karena itu kalau nggak ada kebutuhan mendesak biasanya aku nggak mau jual ya. Aku biarin. Nah, karena hujan aku pegang mic-nya. Karena begini, tipeku kenapa aku pakai tipe long term? Karena investasi itu atau saham ini aku anggap investasi, bukan pemasukan. Kebanyakan orang yang pakai short term itu saham dianalogikan bahwasanya itu mendapat penghasilan, padahal sulit. Ketika kalian bermain di saham, terus kalian berpikir bahwasanya akan mendapat keuntungan harian atau pemasukan harian bulanan, agak riskan sih. Kebanyakan kita akan cut loss untuk mungkin besok, kalau kita cut loss hari ini rugi turun berapa persen, 2% cut loss, beranggapan bahwasanya besok beli lagi mungkin untung. Terus ternyata besoknya rugi lagi, cut loss lagi, beli harga segini, range segini, naik segini, beli jual di sini, turun segini di cut loss. Kalau kondisi sekarang susah, pasti cut loss rugi terus. Pasti cut loss terus rugi, bukan jual untung. Yang itu banyak terjadi pada pemain saham yang trader harian. Nggak apa-apa sih, tapi kalau kalian punya uang lebih dan itu uang have fun aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian menganggap bahwasanya trader seperti itu adalah investasi, menurut aku, pendapat kayak itu tidak sih. Karena investasi itu selalu jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau kita jangka pendek cari keuntungan, berarti bukan investasi, tapi mencari pemasukan. Itu sih. Jadi sama seperti kemarin-kemarin. Bahwasanya kalau kalian saham itu sebagai investasi, seharusnya tidak bermain seperti itu. Kalau kalian penghasilan atau pemasukan bulanan, kalau aku kan bulanan kalian dengan pengeluaran itu impas 0 atau minus, seharusnya kalian tidak berpikir untuk investasi. Yang kalian pikirkan adalah satu, menambah pemasukan, supaya apa? Ketika pemasukan dikurangi pengeluaran, maka ada nilai lebih. Nilai lebih itu bisa diinvestasikan atau ditabungkan. Kalau nominalnya sedikit di bawah 100.000, tabung dulu. Baru next kalau udah ngumpul banyak baru diinvestasikan. Apapun investasinya, saham, reksadana, obligasi, tanah, emas, apapun itu.
Tapi kalau kalian pemasukannya sama pengeluarannya masih minus atau nol, ya ditunda dulu lah investasinya. Kalau menurut keyakinan saya, kalau menurut pengalaman saya, karena ketika kalian menggunakan atau berasumsi bahwa investasi itu menambah pemasukan, kebanyakan dan banyak kejadian kalau tidak scam, ponzi, ketipu, udah itu aja. Karena kayak scam dan ponzi itu selalu dari awal bilangnya Anda taruh uang segini, investasi segini, tiap bulan akan mendapatkan segini. Umpama Anda naruh 10 juta, tiap bulan akan dapat 1,5 juta, 2 juta. Fix penipuan. Logikanya beginilah. 10 juta dapat 2 juta, berarti 20%. Pertanyaannya dia jualan apa? Investasi ke sesuatu dan untung 20% per bulan itu udah bagus. Bagus banget. Kalian bisa pertanyakan usahanya apa, di bidang apa, keuntungan pembukaannya apa, laporannya apa, marginnya kemarin berapa. Kalau dia cuma bilang, udah taruh aja, nanti tiap bulan tak kasih ini, udah jangan, daripada ketipu, daripada uang kalian hilang. Biasanya triknya dia adalah bulan pertama dia membayar. Umpama kalian tarik 10 juta, dikasih 2,5 juta bulan pertama. Oh, 2,5 juta. Kalau kalian nambah lagi, Pak, biasanya dia akan nawarkan nambah lagi 20 juta. Nanti dapatnya 2,5 juta dikali 2, 7,5 juta. Itu dapat sekitar segitu dan biasanya lebih. Kalau 10 juta dapatnya 2,5 juta, tapi kalau 30 juta atau sampai tambahkan 20 juta, 30 juta dapatnya bisa 12 juta. Selalu dipancing untuk kita invest lagi, investasi, masukkan uang lagi, hingga ketika udah banyak 100 juta atau berapa, lenyap dia karena udah dapat uangnya. Tuh, masuk gitu? Iya, karena 10 juta kamu dikasih 2,5 juta, 30 juta kalian dikasih 10 juta, udah gitu terus. Dan nanti akan lambat bayar. Kalau pengen cepat pembayarannya biar cepat cair, ditambah aja depositnya. Ya seperti itu. Ya itu lebih baik dihindari. Karena itu kemungkinan besar adalah penipuan. Oke, prinsip pertama, investasi itu jangka panjang. Keuntungannya tidak besar. Investasi itulah menjaga nilai uang Anda. Ini menjaga nilai kekayaan Anda. Bukan menambah pemasukan. Kalau menambah pemasukan itu aneh. Yang sering dilakukan oleh trader harian adalah untuk menambah pemasukan. Dia untung bisa nambahi uang bulanannya, bisa beli rokok, kopi, atau apapun alasan yang paling simpel. Tapi itu pasti ujung-ujungnya rugi. Karena di saham kita nggak pernah tahu saham besok itu yang naik apa, 2 hari lagi saham mana yang naik, nggak ada yang tahu. Kita cuma melihatnya dari portofolio. Laporan keuangan perusahaan ini menguntungkan berapa, ROA, DER-nya berapa, PER-nya berapa, layak enggak, kita lihat semua saham. Kalau PER-nya udah kemahalan, apakah semua saham itu kemahalan? Kalau saham itu kemahalan berarti market lagi, bukan fundamentalnya atau laporan keuangan, tapi marketnya yang membuat seperti itu, lagi hype kayak 2 Juni 2025 sampai sekitar September November 2025. Itu udah fundamental nggak jalan itu, karena udah harganya udah terlalu mahal semua. Dan sekarang itu kembali ke harga wajarnya dia. Kalau kalian tahu dari situ, kalian udah tahu cara menghitungnya segala macamnya, baru kita ngomongkan kalian invest ke saham. Kalau kalian ilmunya belum ada, kalian hanya ikut-ikutan orang, ikut-ikutan di media sosial atau orang yang mengaku saya pandai bisa ini. Lebih baik kalian belajar dulu. Belajar mengetahui saham seperti apa, baca fundamental perusahaan seperti apa, laporan keuangan seperti apa, candlestick kalau ketika baca trend, resistance, support, kalian udah tahu, MACD, terus RSI atau apapun, kalian udah tahu, baru kalian masukkan uang. Dan jangan banyak dulu, anggap aja 5 juta untuk trial.
pengetahuan Anda, nanti akan bertambah terus ilmu Anda. Sampai sekarang saya masih belajar dan terus belajar. Nanti kalau udah bisa untung, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Dan saya sangat beruntung ketika market ini jatuh untuk saya sendiri, karena saya akan belajar dari market jatuh ini hingga ke depan. Itu buat ilmu saya, buat pengetahuan saya bahwasanya harus seperti ini kalau ke market saham. Itu belajar. Apakah saya orang pandai saham? Enggak. Saya orang biasa, saya belajar-belajar aja. Kalau bisa memberi kelas gratis, enggak mau. Resikonya besar, karena kalau memberi cara bermain saham atau memberi kelas saham itu harus memiliki PWWS, sertifikat dari Bursa Efek kalau tidak salah. Tapi kemarin aku nyoba daftar, aku nggak bisa masuk. Oke, cukup itu aja konten hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Ini cuman buat dan sebenarnya saya bikin konten ini untuk anak saya. Next, waktu nggak tahu, umur nggak tahu, paling tidak ada sesuatu yang bisa saya masukkan ke YouTube. Mungkin ke depan anak-anak saya lihat, oh karakter orang tua saya saat ini, pola pikiran seperti ini, biar mereka bisa meneruskan. Oke, sampai ketemu di lain waktu.